sampean. Baru saya tayo. Udah. Nah, jadi begini Pak. halah. Saya sudah tahu kalau sampean mau melamar anak saya tayo. Ya Pak. Punya modal berapa sampean, Dek? Saya melamar Meli bermodalkan cinta Pak. Ya terpaksa gue sendiri aja deh. Nanti keluarganya nggak percaya lagi kalau datang sendiri. Ya kalau berdua lo malah tambah nggak percaya, mon keluarganya. Ini kan acara yang penting dalam hidup lo, Del. Jadi gue sebagai teman dekat lo, pingin dong terlibat supaya berarti buat lo. Justru karena acara ini penting, mon. Gue nggak kepengen ada lo. Lo ntar berbuat yang nggak bener lagi, jadi ribet. Gue janji deh nggak bakal bikin ribet. Gue ikut ya. Ya udah. Tapi lo nggak boleh ngomong ya, diam aja. Itu doang syaratnya. Iya, cicing. Iya, ntar gue bakal diam. Lo pakai dong nih, Del, pecinya. Ah, gue udah rapi banget, mon. Lo aja yang make. Copot lagi deh, mon. Emang kenapa? Lo jadi kayak orang mau nyelawat, bukan mau ngelamar. Gue bilang juga lu aja yang make. Copot aja deh, Del. Kenapa? Malah lu yang jadi kayak penghulunya. Malah gue yang mau dikawinin. Lo ingat ya? Janjian kita semalam. Lo nggak boleh ngomong. Ngerti nggak? Mon, lo nggak boleh ngomong, ngerti nggak? Ya, lu bilang katanya jangan ngomong, gimana sih lo? Ya nanti di rumahnya. Mon, rumahnya gede ya. Sebentar lagi jadi milik gue nih. Pak deh. Bilangin sama yang punya rumah, calon suami Meli udah datang. Cepetan. Dek, yang punya rumah itu saya tayo. Alah, nggak usah bercanda deh. Cepetan panggilin, biar urusannya cepet selesai nih. Kurang ajar sampean. Meli itu anak saya. Hah? Jangan kurang ajar ya sampean sama saya ya. Meli itu anak saya. Meli. Meli. Iya, Pak. Mel, Iya, Mas. ini papa kamu. Iya, Mas. Emangnya kenapa? Jauh banget ya. Ini yang kamu bilang mau melamar kamu, Mel. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Duduk sampean. Baru saya tayo. Duduk. Nah, Jadi begini, Pak. halah. Saya sudah tahu kalau sampean mau melamar anak saya tayo. Ya, Pak. Punya modal berapa sampean, Dek? Saya melamar Meli bermodalkan cinta, Pak. Sama duit 800.000. Dek, sampean sekarang pulang tayo. Hah? Nanti kalau duit sampean sudah jutaan baru bisa melamar anak saya. Hah? Sekarang sampean pulang. Silakan. Silakan pulang sampean. Dek, sampean mau melamar anak saya juga? Sampean ini bisu tayo ya? Mon, ngapain lo di sini? Ayo cabut. Gue bilang gue nggak boleh ngomong selama di sini. Gue tadi mau nanya sama lo. Gue ikut pulang atau gue tetap di sini? Salah mulu. Kamu itu nemu-nemunya manusia kayak dia. Nemu di Balik lagi yuk. Ah, lo gila, Mon. Gue mau ngelamar cewek tadi. Nah, ini lo bener-bener gila, Mon. Cewek-cewek gue, lo mau lamar. Lagian lo punya apa, Mon? Lo kan denger tadi, kalau mau ngelamar tuh cewek harus punya duit juta-jutaan.
gue mau ngelamar dia, itu bukan untuk gue, tapi untuk lo. Duitnya tadi mana? Buat apaan? Udah, lu tenang aja dah. Gak enak nih perasaan gue. Kali ini lo harus percaya sama gue. Ayo. Meli, mbok kamu kalau mau cari jodoh ya, mbok yang bonafit nak. Iya, Pak. Pade, tolong panggil yang punya rumah ini. Tadi kan udah gue kayak gitu dibentak-bentak. Oh iya. Ngapain lagi kalian datang kemari, Dek? Saya datang kemari mau melamar anak bapak untuk kawan saya. Saya sudah tahu modal kalian. Kalau modal kawan saya, mungkin bapak sudah tahu. Tapi modal saya, bapak belum tahu. Karena uang saya juta-juta. Bagus. Silakan duduk, Dek. Memangnya sampean sudah punya modal berapa? Di dalam amplop ini, Pak, uangnya ada 500.300.000. Ini namanya baru bonafit ya. Dek, mau ngomong, sampean sudah pernah ketemu istri saya, Dek? Ini kan mau melamar anak bapak untuk kawan saya. Saya tidak tertarik sama istri bapak. Loh? Uang saya juga udah nggak ada lagi, Pak. Kurang ajar sampean sama saya. Sampean menghina sama istri saya ya. Emangnya istri saya tidak ada anak apa, dari mana sampean ngomong begitu? Hah? Pergi sampean sekarang saya. Bener kan? Feeling gue gak pernah meleset. Berantakan lagi hidup gue gara-gara lo. Kalian semuanya. Orang-orang tetap tahu, Mon, kalau lo pengangguran. Biarin aja. Ngangguran tapi sehat. Gue nggak nyusahin orang-orang. Yang penting kita jauh dari narkoba. Jauh dari barang-barang haram. Ya lo jauh. Gue mah deket terus sama barang-barang haram. Gue pergi, tuh barang haram ngikutin. Gue tidur, barang haram ikut tidur dekat gue. Maksud lo gue barang haram? Ya lo pikir aja sendiri, Mon. Wah, ada apaan tuh, Mon? Di depan. Waduh, ada orang mabuk tuh. Tadi situ ya? Iya, udah dari tadi. Ada apa sih ngumpul-ngumpul di sini? Tuh bang, ada orang mabok, rese. Satpamnya yang jaga siapa? Pak Muklis, Bang. Terus kenapa nggak diusir? Gak berani, Bang. Takut. Orang mabuknya takut. Kenapa takut? Dia bawa celurit, Bang. Gue celurit. Iya. Del, lu beresin tuh. Lu ngapain? Ya gue ngamanin warga. Bilangnya takut lo. Hei, Mas. Ngapain lo di situ mabok? Lo nggak lihat apa? Gua lagi minum minuman keras nih. Lo tau nggak minuman keras itu minuman setan? Terus, emang kenapa? Apa urusan lo? Kalau lo minum minumannya setan, terus setan minum apaan? Lo nggak kasihan dia haus? Iya. Bener juga lo ya. Ini deh, kasihin ke setan. Bilangin ke setan, mulai hari ini gua nggak bakal minuman dia lagi. Salamin buat setan. Thank you, bro. Hebat lo, Del. Bisa nyelesain masalah. Iya dong. Dapat salam lo dari dia. Dia takut denger nama gue, makanya dia jalan. Enggak, dia kenal sama lo. Cop. Ngeliat si Muklis gak? Lihat, Bang. Itu ada di pojokan. Kayaknya sih dia lagi sedih banget. Dia sedih kenapa, Del? Apa karena kita nggak pernah bayar utangnya kali? Ah, itu kan udah biasa, Mon. Pasti ada sebab lain. Kita lihat yuk. Ayo. Klis, kenapa lo sedih banget? Iya nih, Del. Gue lagi apes. Gara-gara banyak yang nggak bayar utang, malu Klis. Gue nggak mikirin utang. Lagian yang punya utang kan cuma lo berdua. Terus kenapa lo? Ini, Del. Bini gue di kampung lahirin. Oh, jadi lo nggak punya duit mau pulang kampung? Gue bilang, gue nggak mikirin duit.
Ya terus kenapa lo? Bukannya seneng, malah sedih istri lo ngelahirin. Gimana nggak sedih, Del? Gua 2 tahun nggak pulang kampung. Tapi bini gua lahiran di kampung.